persembahan dan persepuluhan pada ibadah. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Advent 2, Minggu 4 Desember 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH, Gembala Sidang GKO Rancaekek, Bandung. Pada ibadah umum Minggu Advent 2, Minggu 4 Desember 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Solideo Jayapura.
Kegiatan sekolah minggu. Pemberian apresiasi kepada adik-adik sekolah minggu dilaksanakan pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 7.30 di kelas Batita, Indria, Pratama, dan Madya. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 4 Desember 2022 pukul 11.00 hingga 14.30 di GKO Depok 1. Perayaan Natal Sekolah Minggu GKO Depok 1 akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Desember 2022 pukul 16.00 di GKO Depok 1. Berbagi berkat Natal. Hasil pengumpulan celengan akan diserahkan ke Sekolah Minggu GKO Rancaikek, Bandung. Perayaan Natal Komisi Remtar akan dilaksanakan Minggu 11 Desember 2022 pukul 15.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 4 Desember 2022 pukul 11.00 di gereja. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan Selasa 6 Desember 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Jalan-jalan pagi lansia akan dilaksanakan pada Selasa 6 Desember 2022 pukul 7 pagi di lapangan Jalan Jawa Depok Utara. Perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan Sabtu 17 Desember 2022 pukul 18.00 di GKO Depok 1. Aksi peduli gempa Cianjur, gereja menerima bantuan berupa uang atau pakaian layak pakai atau bahan makanan pokok untuk disalurkan kepada korban gempa di Cianjur. Rapat Majelis Terbuka 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 18 Desember 2022. Penempatan Pendeta Martinus Richard Haurisa STH sebagai Gembala Sidang GKO Solideo Jayapura. Penempatan Pendeta John Patar Situmeang MTH sebagai Gembala Sidang GKO Rancaikek, Bandung. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 4 sampai 10 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi kegiatan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pada kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus akhir tahun yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban bersama pada saat ibadah berlangsung, handphone dalam posisi mati atau silent, dan bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya, mohon untuk bisa menjaga putra-putrinya dengan baik. Hari ini kita akan memasuki Minggu Advent kedua, saat dimana kita menghayati panggilan Tuhan untuk mengatasi ketakutan dan menerima sukacita dan pengharapan yang Ia bawa melalui kedatangan Yesus Kristus. Kita akan menyalakan lilin sebagai tanda hadirnya harapan. Di dalam harapan ini kita bersukacita karena mengimani bahwa kita akan dipulihkan iman, kekuatan, kepercayaan diri, sukacita kita dipulihkan saat kita berjaga-jaga dan menantikan penggenapan janji Tuhan. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kiranya sukacita, harapan, kekuatan, serta iman kami dipulihkan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat 85 bait pertama dan kedua. Surya hidupku,
Ibadah Minggu Advent kedua ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu sedang duduk kembali. Nas pembimbing kita pada ibadah kita pagi hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13 berbunyi sebagai berikut. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa kita. Pengakuan dosa kita diawali oleh pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah kami datang kepadamu dan merendahkan diri di hadapanmu. Kami mengaku bahwa seringkali kami mencari sukacita dan makna hidup serta pengharapan di luar Engkau. Kami mencarinya dalam karir, lingkaran sosial kami, harta dan hal-hal duniawi lainnya. Tapi kami menyadari bahwa semua itu adalah kesia-siaan belaka. Tuhan ampuni kami, karena kami tidak mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Singkirkan penutup mata yang menghalangi kami untuk melihat apa yang Engkau lakukan di dunia dan dalam hidup kami. Tolong kami agar mata kami hanya berfokus kepadamu. Tolong kami untuk percaya bahwa kami adalah orang yang diampuni, yang menemukan sukacita dan pengharapan dalam jaminan bahwa kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, bagi kita yang penuh dengan ketulusan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kudus, kudus telah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Langit dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memulihkan dan telah memperbarui batin kami dengan roh yang benar. Kami bersyukur karena diampuni, dikasihi dan diperdamaikan. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Petunjuk hidup baru diambil dari Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Persilahkan duduk kembali. Kita berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Eklesia.
terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Berdoa. Kepadamu ya Allah, dasar sumber hidup kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Seraya mengucap syukur atas segala kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang selalu Engkau berikan dan hadirkan dalam perjalanan hidup kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ke-13, dan kita akan membacanya secara berbalasan. Orang yang lemah dan yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang pada harapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita,
Dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah sukacita dalam pengharapan. Ketika kita bicara soal pengharapan, maka kita tahu bahwa pengharapan itu tidak lepas dari iman yang kita miliki. Karena kita tahu dalam Ibrani 11 ayat yang 1, definisi iman ialah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang belum datang dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita minta, tetapi belum dikabulkan. Namun kita tidak pernah berputus asa untuk menanti Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita. Dan mungkin, bukan mungkin, pasti ada hal-hal yang sudah Tuhan jawab, Tuhan kabulkan dalam kehidupan kita ketika kita mengharapkan sesuatu pada masa lalu. Saya masih ingat ketika saya masih usia 7 tahun sekolah minggu, dan saya sekolah minggu itu di GPIB Elim depan pasar Cempaka Putih. Disitulah saya di sekolah minggu, dan ketika saya ikut bergereja dengan orang tua saya, lalu ibadah dimulai dan pendeta masuk bersama dengan para presbiter, para penatua dan diaken, lalu berjalan ke depan, lalu salam jabatan presbiterial, dan ketika melihat pendeta itu dengan pakaian toganya, lalu di hati kecil saya bilang, Tuhan, saya pengen kayak orang yang pakai pakaian hitam itu, gitu kan. Sambil melihat kulit saya hitam, ternyata kalau sama-sama hitam asik juga. Ya. Saya ingin seperti dia. Itu terucap begitu saja. Karena mungkin masih kecil, tapi ternyata mungkin itu menjadi sebuah doa yang saya tidak tahu apakah itu sebuah doa atau apapun juga, karena ucapan itu hanya sekelebat saja, Tuhan saya ingin seperti dia, orang yang pakai pakaian hitam itu, dan selesai. Lalu masuk SMP, SMA, nggak pernah terpikir menjadi pendeta, dan setelah selesai SMA, lalu mulailah timbul, kayaknya sekolah pendeta. Dan ternyata ketika saya menelusuri, dulu waktu saya umur 7 tahun saya pernah berkata, dan itu terjadi. Ada yang berharap menjadi dokter, dan Tuhan kabulkan menjadi dokter. Tapi mungkin juga ada orang yang berharap menjadi dokter, Tuhan tidak kabulkan.
Ada orang yang berharap menjadi pegawai negeri, ada yang Tuhan kabulkan, ada juga yang tidak Tuhan kabulkan. Dan kita percaya bahwa setiap kita punya harapan, punya kerinduan, keinginan dalam kehidupan kita. Dan semua kerinduan, keinginan kita itu kita letakkan kepada keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Karena firman Tuhan mengatakan banyak rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berharap dulu menjadi seorang dokter dan kita tidak menjadi dokter, maka itulah keputusan yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika kita berharap dan tidak terjadi, mari kita mengimani bahwa itulah keputusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga Bapak Ibu, keputusan yang kita harap, sesuatu yang kita harapkan dan tidak terjadi, itu bukan juga karena Tuhan tidak memberikan, tetapi bisa saja karena kesalahan kita, bisa saja karena kealpaan kita, bisa saja karena dosa dan salah kita. Banyak orang yang mau menjadi, katakanlah entah menjadi polisi atau tentara atau apapun, dan sudah diterima, tetapi bisa saja melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak pantas, akhirnya dipecat, akhirnya dikeluarkan, dan seharusnya dia mendapatkan apa yang menjadi harapannya, tetapi akhirnya tidak terjadi. Bukan karena Tuhan tidak memberikan, tetapi karena kesalahan dan dosa yang dilakukan, kealpaan yang dilakukan, sehingga itu tidak terjadi. Jadi ada dua hal yang kita mau melihat, bahwa segala sesuatu yang kita harapkan bisa tidak terjadi karena memang Tuhan tidak menginginkan itu buat kita. Yang kedua, karena kita sendiri yang menggagalkan apa yang menjadi keinginan kita itu dengan sekali lagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Teman saya bercita-cita waktu sekolah teologi menjadi pendeta, tapi malas belajar, selalu terlambat tugasnya, tidak mengerjakan paper dan sebagainya, dan akhirnya DO. Dan sekali lagi itu bukan karena Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi kerinduannya, tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi bagian dari sesuatu yang harus dia lakukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan sekarang mungkin kita punya harapan-harapan ke depan, entah itu apa. Yang pasti harapan masa depan. Harapan anak-anak kita punya masa depan yang baik, yang bagus. Harapan kesehatan kita, harapan-harapan yang selalu menjadi keinginan, kerinduan kita sebagai manusia. Dan seringkali bisa sesuatu yang lumrah ketika kita mengharapkan sesuatu yang indah, yang baik terjadi dalam kehidupan kita, atau kita mengharapkan sesuatu yang mungkin nampaknya mustahil, kita menjadi orang kaya, kita punya harta banyak dan sebagainya. Itu harapan. Oleh karena itu dikaitkan dengan iman. Ketika kita melihat itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka kita mau melihat bahwa pada akhirnya iman menjadi kekuatan kita untuk meyakini Tuhan dalam kehidupan kita dengan segala pekerjaan campur tangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Iman adalah keyakinan kita untuk mengatakan bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu yang baik. Sekalipun yang baik itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi ketika Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kita harapkan, percayalah itulah yang terbaik dari Tuhan. Karena kita tahu diri kita hari ini dan kita tidak tahu diri kita di hari esok, tetapi Tuhan tahu tentang kita di hari ini, dan Tuhan tahu tentang kehidupan kita di hari yang akan datang sampai kita mengakhiri kehidupan ini. Oleh karena itu, yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita baik adanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita di hari esok. Kita nggak tahu bagaimana masa depan kita. Kita nggak tahu bagaimana kesehatan kita di hari esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di hari esok. Kita nggak tahu apa dan bagaimana kita di hari depan, di masa depan. Kita nggak tahu sama sekali. Yang kita tahu hari lalu dan hari ini. Tapi mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan berkaitan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang kita sudah melihat. Kita sudah mendapat. Kita sudah menikmati kasih setia, campur tangan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam usia kita seperti sekarang ini, kita telah merasakan, kita telah melihat, kita telah mengalami campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Iman adalah bukti bagi kita bahwa Allah telah berkarya, Allah telah bekerja dalam kehidupan kita di masa lalu sampai pada hari ini. Banyak pengalaman-pengalaman kehidupan kita di hari-hari lalu, di masa lalu yang memperlihatkan kepada kita bahwa sering Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah berpangku tangan. Allah tidak pernah mempedulikan, dia selalu mempedulikan kehidupan kita. Dia selalu campur tangan, dia selalu memelihara, dia selalu mengasihi. Artinya lewat iman yang kita miliki, kita telah melihat bagaimana kasih kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah sedikit pun kita menyangkal tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ada sampai saat ini adalah karena Allah telah membuktikan kepada kita bahwa dia layak dipercaya, dia layak disembah, dia layak dipuja dan dipuji dalam kehidupan kita. Karena dia selalu dan selalu memelihara kehidupan kita hari kemarin, hari ini. Dan kita meyakini, mengimani dia akan terus mengasihi kita di hari-hari yang akan datang. Itu sebabnya tema kita mengatakan sukacita dalam pengharapan. Sukacita menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Ketika saat ini kita sedang sakit, ketika saat ini kita sedang berada dalam kondisi lemah, sulit bagi kita untuk tersenyum karena merasakan sakit yang luar biasa. Tapi mari kita punya pengharapan tentang kesembuhan yang Tuhan berikan buat kita, lalu kita menjalaninya dengan sukacita. Artinya Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa iman percaya kita, keyakinan kepada Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh karena sakit yang kita miliki, oleh karena sakit yang kita rasakan. Sekalipun tentu kita mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi sukacita yang kita miliki, sukacita yang kita punyai, keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan harus melebihi rasa sakit yang kita miliki. Karena kita percaya bahwa di dalam sukacita itulah kita akan melihat bahwa perjalanan hidup kita ke depan tidak ditentukan oleh sakit kita, tetapi ditentukan oleh keputusan Tuhan. Ketika saat ini mungkin kita sedang berada dalam situasi ekonomi yang tidak baik, sulit melakukan ini itu, mari kita mau meyakini, mau mengimani dalam kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memberkati kita. Sekalipun mungkin berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun berkat-berkat yang Tuhan alirkan dalam kehidupan kita, sekali lagi tidak seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kita maunya berkat-berkat Tuhan yang berupa materi atau berupa ekonomi atau berupa uang, itu maunya datangnya banyak, berlimpah-limpah.
Tapi ketika itu tidak terjadi, apakah berarti Tuhan tidak mempedulikan kita? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan selalu dan selalu mengasihi kehidupan kita. Sekalipun ekonomi kita dalam keadaan sulit, mari kita yakin dan percaya. Ekonomi kita sulit mungkin bukan hanya pada saat ini saja. Mungkin di masa-masa lalu juga kehidupan kita terus berada dalam situasi yang sulit, jatuh bangun. Tetapi kita tetap ada dan kita tetap bertahan sampai sekarang ini. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita, dan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Sekalipun cukupnya Tuhan itu seringkali membuat kita jengkel karena tidak cukup sesuai dengan ukuran kita. Maunya kita, cukupnya kita itu ya semuanya bisa dibeli. Tetapi ketika itu tidak terjadi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah Tuhan tidak mengasihi? Tuhan tetap mengasihi kita. Itu sebabnya kita meyakini dan mengimani bahwa kehidupan kita itu bergantung dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Entah itu menurut ukuran kita besar, entah itu menurut ukuran kita kecil, tetapi kita harus mengimani, mengakui bahwa kita ada sampai sekarang ini adalah karena Dia memberkati kita. Jadi kita harus terus merasakan sukacita dan yakin percaya bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dengan kata lain, apapun yang menjadi harapan kita saat ini, nikmatilah dengan segala sukacita. Nikmatilah dengan kasih sayang yang semakin luar biasa buat Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu kekasih Tuhan, pengharapan kita tentang sesuatu yang kita harapkan, pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita punya pengharapan, kita punya keinginan, dan kita letakkan kepada keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan kerjakan, nikmatilah, percayalah bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan sekali lagi, Dia sudah teramat mengasihi kita dengan memberikan kehidupannya buat kita, kematiannya buat kita agar kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi perjamuan kudus pada saat ini juga mengingatkan kita di Minggu Advent yang kedua ini, bahwa apapun pengharapan kita saat ini, jalanilah dengan sukacita. Sesulit apapun hidup kita saat ini, jalanilah dengan sukacita. Sesakit apapun penderitaan penyakit yang kita alami, jalanilah dengan sukacita. Kehidupan-kehidupan yang penuh dengan persoalan, permasalahan, jalanilah dengan sukacita. Karena sekali lagi Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, iman percaya kita menjadi bukti bahwa Allah telah banyak campur tangan dalam kehidupan kita, dan itu yang harus membuat kita bersyukur, bersukacita untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Teruslah berharap, teruslah meminta, teruslah memohon, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Umatmu tetap kau tuntun.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan memasuki pelayanan perjamuan, sakramen perjamuan kudus. Penerapan dan arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah ketetapan Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda persekutuan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Ini sesuai firman yang berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 10 ayat 16. Yang dijadikan tanda adalah roti dan anggur yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya sebagai makanan dan minuman. Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan adalah 1. Melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dianiaya dan dibunuh serta darahnya yang dicurahkan karena dosa kita. 2. Melambangkan Tuhan Yesus yang menjadi kehidupan kita karena Dia telah menjadi korban penebus dosa kita, sehingga kita diterima di hadapan Allah yang Maha Kudus, bahkan diberi kesempatan dan diberi keselamatan dan hidup kekal. 3. Perjamuan kudus ini melambangkan Kristus yang menjadi kehidupan kita yang perlu kita makan dan kita minum. Artinya kita terima dan kita pegang dengan iman tulus, sehingga hidup kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana firman Tuhan yang berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. 4. Melambangkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus sebagaimana firman yang berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Bagian dalam perjamuan kudus, saya undang bangkit berdiri. Kita Yesus Kristus, inilah kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu.
Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk hadir dan menikmati perjamuan kudus-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa perjamuan kudus-Mu justru untuk kami orang-orang yang tidak layak ini. Kami bersyukur bahwa kasih setia-Mu yang luar biasa ini melayakkan kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, merayakan kasih setia Tuhan dan juga mengingat kematian Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saling kirim kanan sambil mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini merupakan lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terkoyak di atas kayu salib dengan luka ya dan sakit yang luar biasa, dan Tuhan mau mengalami penderitaan yang luar biasa itu hanya karena satu, mau mengampuni kita dan memberikan kehidupan yang kekal buat kita sehingga kita dapat keselamatan yang daripadanya. Terimalah.
Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi Sekarang Ku Memuji. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan telah mati untuk kita, memberikan keselamatan buat kita. Dan marilah kita mau semakin menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan biarlah kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Makanlah dengan segala ucapan syukur, makanlah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, anggur yang saya curahkan ini merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang mengalir dari lukanya yang perih, dan Tuhan mau merasakan penderitaan dan sakit yang luar biasa hanya karena satu alasan semata. Dia mau mengampuni kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Terimalah. Karena salib-Mu ku hidup.
Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena darah Kristus di atas kayu salib itulah yang melayakkan saya dan Bapak Ibu semua untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Hanya karena salib yang penuh dengan penderitaan itulah yang melayakkan kita untuk berdiri di hadapan Bapa sebagai anak-anaknya. Dan karena salib itulah yang membuat kita menikmati kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, biarlah kita semua semakin menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan biarlah kita menikmati sukacita penebusan yang Tuhan berikan buat kita. Minumlah dengan segala ucapan syukur, minumlah. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan melihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bersyukur dengan Bapak Ibu kembali. Majelis dan untuk mengambil sloki dan persembahan perjamuan kudus dipersilakan.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah perjamuan kudus akhir tahun 2022 dan juga ini menjadi akhir pelayanan perjamuan kudus saya terakhir kali di GKU Jemaat Depok 1 sebagai Gembala Sidang, karena kita akan bertemu di tahun 2023 dengan perjamuan kudus dan juga dengan Gembala Sidang yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami yang menjawab setiap harapan dan keinginan kami di masa lalu dan Tuhan kabulkan. Dan hari ini kami juga masih punya harapan dan keinginan kami. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, Engkau Allah yang juga pasti akan mengabulkan segala sesuatu yang kami harapkan, yang kami inginkan daripada-Mu, dan Engkau pasti melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Oleh itu karena kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk ke-10 keluarga yang kami dan tentu Tuhan kasihi. Bapak Daniel Tony Hardianto sekeluarga, Bapak Christian Freddy T. Samara sekeluarga, Bapak Lianto Winata Fakon sekeluarga, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto sekeluarga, Bapak Herbert Simon P.I. sekeluarga, Bapak Janus Silalahi sekeluarga, Bapak Sakarias Damamain sekeluarga, Ibu Ellen Sihombing Nababan sekeluarga, Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa sekeluarga, dan Saudari Sarat Febriana Harap sekeluarga. Tuhan berkati ke-10 keluarga ini dengan segala damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berada dalam proses pemulihan dan kesembuhan, Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex Kamoni, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaut, Ibu Juliana Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Ibu Yuli Simanjunta. Kami mau serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan jamah, dan sembuhkan mereka, dan kami percaya kesembuhan hanya berasal daripada-Mu saja. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Ibu Dewi Risnawati, Saudari Amanda Rachel Destia, Lea Putri Natalia Etiori, Ibu Yosina Watilete, Cornelius Andreas Priyatama, Saudara Daniel Denis Swasono, Ibu Marlin Ahuluhelu, Saudara Adi Christian Bramantio, Saudara Edi Tamahaloho, Donata Elizabeth Tamonok, Bapak Nelson Sensi Talupun, Bapak Immanuel Sahat Marulitua Sihtumorang, Saudari Jessica Kristianti Terupun, dan Saudari Jennifer Joan Pingkan Wawuruntu. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan jamah, dan sembuhkan mereka, dan kami percaya kesembuhan hanya berasal daripada-Mu. Seluruh aktivitas kegiatan perayaan Natal di bulan Desember kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. 10 Desember Natal Sekolah Minggu, 11 Desember Natal Remtar, 17 Desember perayaan Natal Jemaat. Kami mau serahkan seluruh perayaan Natal dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau memberkati kami semuanya GKU Jemaat Depok 1, dan biarlah segala berkat-berkat yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan itu pasti memberikan kami
nafas panjang untuk dapat menjalani kehidupan ini. Engkau yang teramat baik buat kami, terima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, kini kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kita telah mengaruniakan rahmat-Nya dengan tidak terbatas ke dalam pekerjaan, kehidupan, dan keluarga kita setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367. Yang dalam
Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan apa yang kami miliki dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bahkan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Dengan demikian, berkat-Mu akan semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di persekutuan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita di dunia sambil terus memelihara keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan nyatakanlah itu kepada dunia dengan tekun sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai, memelihara kehidupan saudara dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Harta yang terbesar
selesai jemaat mengambil saat teduh.